Selamat datang di program studi Sarjana Arsitektur ITB. Untuk beberapa menit ke depan, Anda akan disuguhkan dengan berbagai informasi terkait fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan arsitektur di ITB. Prodi Arsitektur ITB yang merupakan lembaga pendidikan arsitektur tertua di Indonesia, tahun ini akan memperingati usia ke-70 tahun. Tentunya, pengalaman panjang tersebut menjadikan Prodi Arsitektur ITB menjadi lembaga pendidikan arsitektur terbaik di Indonesia. Apa saja yang harus Anda ketahui tentang program studi Sarjana Arsitektur ITB akan kami rangkum dalam presentasi ini. Prodi AR ITB selalu mengikuti berbagai perkembangan dunia pendidikan dan profesional yang ada. Dan untuk itu selalu juga mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum yang dijalankan. Saat ini, kita menggunakan kurikulum 2019 yang merupakan kurikulum terbaik yang telah dinilai memenuhi standar nasional dan internasional. Kurikulum ini tentunya juga merujuk peraturan nasional yang mengharuskan mahasiswa dapat lulus sarjana setelah menyelesaikan 144 SKS. Demikian pula aturan di ITB yang mengharuskan tahun pertama ditempuh dalam program TPB sebagai mahasiswa fakultas atau sekolah. Selain mata kuliah wajib yang mutlak harus ditempuh oleh mahasiswa, Prodi Arsitektur juga menyediakan slot 16 SKS untuk mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan minat mahasiswa. Setidaknya saat ini terdapat 19 mata kuliah pilihan di dalam Prodi Arsitektur sendiri yang dapat dipilih oleh mahasiswa dan ratusan mata kuliah lainnya yang berada di luar Prodi Arsitektur. Prodi Arsitektur ITB membuka kesempatan bagi mahasiswa yang hendak langsung melanjutkan program S2 di Prodi Arsitektur melalui program Fast Track, yaitu program yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan program S1 dan sekaligus S2 dalam jangka waktu kurang dari 6 tahun, atau bahkan hanya 5 tahun saja. Caranya adalah dengan mengambil sebagian mata kuliah tingkat magister pada saat masih berstatus mahasiswa program sarjana. Tentunya untuk mengikuti program ini terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 2018, gelar lulusan Prodi Arsitektur juga telah mengalami penyesuaian. Lulusan program studi Sarjana Arsitektur akan mendapatkan gelar Sarjana Arsitektur atau disingkat dengan SARS. Berikut ini adalah beberapa contoh karya mahasiswa pada setiap tahapan tahun pendidikan. Di tahun kedua, mahasiswa dilatih kepekaan dalam merancang bangunan kayu sederhana dan mempelajari antropometri manusia. Pada tahun kedua pula, mahasiswa diajarkan cara merancang rumah tinggal. Selain itu, juga dilatih untuk mengoperasikan berbagai perangkat lunak arsitektur. Mahasiswa juga diperkaya dengan berbagai pengetahuan detail sambungan antar komponen arsitektur sebagai bekal untuk merancang, baik menggunakan material kayu, bambu, baja, beton, dan lainnya. Penguasaan bidang dan ruang dalam gubahan bentuk juga merupakan salah satu bekal utama yang diberikan pada tahun kedua ini. Lalu pada tahun ketiga, mahasiswa diperkenalkan dengan beragam tipologi bangunan publik serta dilatih untuk merancang bangunan dengan salah satu fungsi publik tersebut. Selain pengetahuan perancangan bangunan, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai peraturan perkotaan sebagai rambu dalam perancangan. Tentu saja, selain media grafis, maka media presentasi 3 dimensi berupa maket merupakan sesuatu yang dilatih dan hendaknya dikuasai. Maket menjadi salah satu media komunikasi dalam proses perancangan. Tidak hanya bangunan berlantai 1 atau 2 saja, namun di tahun ketiga ini, mahasiswa diperkaya dengan kemampuan perancangan bangunan berlantai banyak. Sistem bangunan adalah salah satu aspek yang diajarkan dan mendapatkan perhatian khusus dalam hal ini. Demikian pula dengan pengayaan pengetahuan terkait bangunan bentang lebar.
baik bangunan tersebut menggunakan atap atau selubung dengan material kaku maupun menggunakan membran. Pada tahun keempat, mahasiswa akan mempelajari perancangan bangunan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi lagi, baik itu berupa bangunan berlantai banyak maupun rancangan suatu komplek yang terdiri dari beberapa bangunan. Kemudian, segala pengetahuan dan keterampilan mahasiswa akan dicurahkan dan diujikan pada studio tugas akhir, yang merupakan bentuk pembuktian kapasitas dan kapabilitas mahasiswa dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan arsitektur. Di sini mahasiswa akan menunjukkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan rancangan terbaik. Karena pada studio tugas akhir, mahasiswa diperkenankan untuk menentukan sendiri fungsi dan lokasi bangunan yang hendak dirancang. Tentunya dalam setiap kegiatan belajar mengajar, kita mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh ITB. Namun selain itu, arsitektur yang memiliki sistem pembelajaran yang khas juga telah menetapkan beberapa aturan atau regulasi yang terkait tata laksana dalam perkuliahan maupun kegiatan studio perancangan. Adapun panduan tersebut dapat diunduh di laman website resmi Prodi Arsitektur ITB. Untuk itu, penting bagi kita semua mematuhi peraturan yang ada. Untuk memudahkan semua proses dan prosedur, apapun yang terkait akademik selama berkuliah di ITB, maka mahasiswa diminta untuk selalu memantau laman akademik online masing-masing. Dan tentu saja kegiatan perwalian bertemu dengan dosen wali merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa untuk menghindari kendala di kemudian hari. Sejak tahun 2013, Prodi Arsitektur mendapatkan pengakuan akreditasi dari Korea Architectural Accrediting Board yang merupakan prodi arsitektur pertama di Indonesia yang terakreditasi secara internasional. Sehingga secara otomatis pula hal ini menjadikan Prodi Arsitektur ITB menjadi prodi unggul menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan akreditasi internasional, maka arsitektur ITB menjamin bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan luar negeri yang ditunjukkan melalui berbagai student performance kriteria yang ditentukan. Setiap tahun, Prodi Sarjana Arsitektur ITB menerima tidak kurang dari 80 mahasiswa yang telah diseleksi oleh SAPPK dari sekitar 200 mahasiswa TPB di bawah SAPPK. Saat ini kami didukung oleh 50 orang dosen lulusan perguruan tinggi bergengsi dunia. Dengan diantaranya terdapat 3 guru besar yang memiliki reputasi secara internasional. Tentunya selain fokus pada kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, program studi Sarjana Arsitektur ITB juga memfasilitasi berbagai kegiatan pendukung lainnya di luar kampus, seperti kegiatan kuliah lapangan yang dilakukan setiap tahunnya oleh mahasiswa tahun kedua pada jeda libur panjang, yang selalu menghasilkan terbitan buku yang menjadi inspirasi dalam perancangan. Demikian pula dengan kegiatan kuliah tamu dengan mengundang sejumlah arsitek profesional dan akademisi dari dalam dan luar negeri. Berbagai kegiatan pameran juga diselenggarakan di Prodi Arsitektur dengan agenda rutinnya adalah tentu saja pameran karya tugas akhir mahasiswa yang tentu menjadi kebanggaan kita semua. Pameran seperti ini tentunya terbuka untuk umum, sehingga dapat menjadi ajang promosi para lulusan AR ITB. Gedung Labtek 9B yang merupakan gedung Prodi Arsitektur memiliki berbagai fasilitas mutakhir guna mendukung kegiatan pembelajaran. Kita telah melengkapi berbagai peralatan modern seperti laser cutter, 3D printer, robotic arm, dan PC dengan spesifikasi yang disesuaikan untuk keperluan arsitektur. Dan tentunya mahasiswa Prodi Arsitektur dapat mengakses berbagai fasilitas tersebut. Selain hardware,
Prodi Arsitektur juga telah melengkapi PC dengan berbagai software arsitektur yang berlisensi resmi, sehingga mahasiswa dapat menggunakannya tanpa khawatir. Selain kegiatan yang bersifat akademik, Prodi Arsitektur juga menyelenggarakan dan mendukung berbagai kegiatan yang sifatnya non-akademik. Antara lain adalah kegiatan diskusi terbuka. Lalu kita juga menyelenggarakan secara rutin seminar internasional Artepolis dan Habitekno secara bergantian setiap tahunnya. Dan dengan diorganisir oleh SAPPK bersama dengan prodi lain yang ada di SAPPK, kita menyelenggarakan workshop penelitian. Tentunya kegiatan-kegiatan ini juga sangat terbuka bagi mahasiswa S1. Berbagai kerjasama nasional dan internasional juga telah dilakukan di setiap tahunnya dengan melibatkan mahasiswa S1 maupun S2. Hal ini ditujukan untuk membuka wawasan dan jaringan para mahasiswa ke ranah yang lebih luas lagi. Selain berorientasi pada akademik, tentunya Prodi Arsitektur ITB juga memiliki kepedulian kepada masyarakat dengan berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen Prodi Arsitektur. Tidak jarang program ini juga melibatkan para mahasiswa untuk sama-sama berinteraksi langsung dengan masyarakat dan membantu memikirkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Antara lain bantuan berupa shelter pada saat terjadi bencana di berbagai daerah. Juga bantuan perancangan dan pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah juga. Untuk itu, kami percaya pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas lulusan Prodi Arsitektur ITB telah, sedang, dan akan terus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jangan ragu untuk menempuh pendidikan di Prodi Arsitektur ITB, karena Anda adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia yang akan mendapatkan pendidikan arsitektur terbaik pula di Indonesia ini.